Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah adik-adik semuanya bahwa pada zaman dahulu burung merpati itu bertugas sebagai pengantar pesan? Nah, kita akan mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh Edo. Judul dongengnya adalah Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya adalah anonim. Anonim itu tidak diketahui nama pengarangnya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati itu memetik sebuah daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Dongeng ini bersumber di rumahdongeng.com. Nah, adik-adik, kita mengetahui di sini bahwa tokoh dalam dongeng ini adalah semut dan merpati. Nah, bagaimana sifat dari masing-masing tokoh ini? Lah, burung merpati itu sifatnya baik, suka menolong adik-adik. Lalu si semut ini juga baik. Dia membalas kebaikan si merpati dengan kebaikan pula. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Kira-kira apa nih adik-adik yang menjadi pelajaran bagi kalian dari dongeng tadi? Ya, kita harus mau tolong menolong. Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Nah, dari paragraf berapa tadi adik-adik? Kalau Kak Citra dari paragraf ketiga dan keempat ya, karena di sini paragraf ketiga itu burung merpatinya memetik daun untuk menolong si semut. Lalu paragraf empatnya itu si semut menolong burung merpati. Di sini Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah.
Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang memiliki sifat yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny itu rajin dan menyukai binatang. Tuliskan atau sebutkan sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tadi, adik-adik. Nah, ayah Benny itu bagaimana sih sifatnya? Yang pastinya ayah Benny itu penyuka binatang ya. Lalu orangnya lucu, kocak ya, suka bercanda, sayang kepada Benny. Buktinya apa, Kak? Benny dibantu membuat kandang ayam. Lalu bagaimana sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut? Benny juga orang yang sayang kepada binatang. Buktinya dia mau merawat ayamnya ya. Lalu dia juga sayang kepada ayahnya. Itu adalah sifat ayah dan sifat Benny. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny itu menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-elus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut dengan pantomim. Jadi pantomim itu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang tanpa kita harus berkata-kata, adik-adik. Nah, kalian bisa bermain pantomim dengan teman-teman kalian. Suruh teman-teman kalian menebak apa yang kalian peragakan. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan belajar melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Nah, dua orang temanmu akan memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah.